Dia itu baik kalau ada wacana, kalau ada orang yang menanggapi, mengkritisi, kita juga akan silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum. Hadirin yang berbahagia, atas nama Pemerintah Kota Palembang, kami menyambut baik pelaksanaan Pekan Pusaka Palembang. Sama dengan hal ini, kami juga menyampaikan apresiasi sebesar-besarnya kepada seluruh jajaran panitia Pekan Pusaka Palembang beserta seluruh kerabat kerja terkait yang terus konsisten dalam menginisiasi pelaksanaan Pekan Pusaka 1 hingga Pekan Pusaka 4 yang berlangsung malam. Khususnya pada harapan kali ini menjadi momentum kampanye penetapan tanggal 21 Agustus sebagai Hari Buku Palembang. Pada yang kita ketahui bersama, realisasi dari Pekan Pusaka Palembang 4 yang mengangkat tema Pustaka Islam Palembang. Ini terdiri rangkaian diskusi dari ragam topik sejarah budaya Palembang. Bahu-membahu menyatukan persepsi dalam meningkatkan promosi budaya, masyarakat aktivitas literasi lain, khususnya di Kota Palembang dan Cita-Cita. Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Akhirnya semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 8 artinya Al-Quran yang kita ketahui sebagai kitab suci itu dicetak di Palembang. Nah tentunya kalau kita berbicara tentang literasi, apalagi mengenang Hari Buku, ya, di internasional saja ada Hari Buku internasional, ya, yaitu pada tanggal 23 April, ya, untuk kita peringati. Kemudian juga untuk Hari Buku Nasional itu ada di tanggal 17 Mei. Nah, kalau sudah ada Hari Buku Internasional, ada Hari Buku Nasional, mengapa kita tidak mengangkat 21 Agustus sebagai Hari Buku Palembang? Ya? Nah, jadi orang kan tahu. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggaungkan Palembang itu sebagai pusat literasi? Nah, di sini kita banyak sekali pegiat literasi. Bang Febri ini sudah malang melintang, ya. Jadi kita apalagi Pak Sultan Muda ini, saya sangat bangga duduk bersampingan dengan beliau ini. Jadi jejak sejarah ini sangat luar biasa, ya. Jadi kita akan meninggalkan salah satu legacy, ya, warisan bagi anak cucu kita nanti. Jadi harapan kita nanti ke depannya, ya, bahwa dengan ditetapkannya 21 Agustus sebagai Hari Buku Palembang, maka ini akan menjadi rentetan ke depannya dan akan mengubah paradigma dan juga arah daripada Kota Palembang itu sendiri. Dalam artian mungkin selama ini kalau kita bicara literasi mungkin semakin mengkerucut hasilnya, bahwa ada beberapa gagasan yang nanti perlu akan kita adakan pertemuan lanjutan. Nanti akan kita buat semacam kayak FGD, fokus group discussion, dan insya Allah Stipada akan support, ya, dalam kegiatan tersebut. Kita akan mengumpulkan pegiat literasi sehingga nanti kita usulan 21 Agustus ini akan kita dorong, ya, apakah nanti menjadi hari buku, apa hari pustaka, atau hari percetakan, atau hari aksara. Nah ini nanti yang akan didiskusikan lebih lanjut lagi.
Jadi saya harapkan semangat ini ya tetap dijaga sehingga nanti kita dapat menghasilkan sesuatu momentum yang bersejarah bagi Sumatera Selatan. Berarti tanggal 21 itu akan kita lakukan untuk tahun depan kayak. Ya, tidak harus menunggu tahun depan. Jadi 21 Agustus itu akan dibicarakan lagi. Apakah nanti tadi kan usulannya menyeruak kan, jadi mengembang dari hari buku menjadi ada usulan hari pustaka, ada hari aksara, ada hari percetakan, apa hari literasi. Nah ini butuh diskusi lebih lanjut nanti kan dengan pegiat literasi sehingga nanti kita akan beradu argumen mana yang memang menguatkan. Nah jadi nanti dengan adanya FGD nanti ya, nah ini nanti bisa menjadi kita berikan hasil outputnya ke pemerintahan sehingga harapan kita pemerintah bisa mensupport juga dari hasil kegiatan kita. Jadi apapun kesimpulannya akan kita ambil itu kak ya? Iya, jadi pokoknya seperti yang saya katakan tadi harus jadi pokoknya. Jadi ini momentum untuk mengangkat Sumatera Selatan gitu. Karena Pak Sumatera Selatan kaya akan sejarah, kaya akan konten. Jadi kita ini banyak sekali konten kan. Nah tadi seperti usul saya tadi kita buat semacam kayak nanti kedepannya perlombaan komik ya dan lain-lain sehingga orang yang selama ini mungkin tidak tahu tentang Sumatera Selatan akan tahu sejarah Sumatera Selatan. Kita bikin viral, ya? Hah? Kita bikin viral. Ya kita bikin viral harus digoreng terus kalau istilahnya kan. Nah jadi kalau misalnya zaman sekarang ya anak-anak sekarang kan nonton konten ya, jadi misalnya ada Marvel Universe, ada DC Universe kan, itu kan superhero luar negeri. Kenapa kita nggak buat Sumsel Universe gitu kan? Jadi nanti kita mulai dari fase pertama, yang mana dulu nih kita angkat nih? Nah, misalnya nanti sejarah tentang kesultanan atau apa, karena kita punya pahlawan-pahlawan yang hebat Sumatera Selatan. Jadi dari posisi yang sangat baik yang bisa menunjang pada hari Pustaka Palembang ini yang supaya kita bisa mewujudkan bagaimana Palembang mempunyai hari pustaka. Jadi kami sangat menyambut baik karena Kesultanan Palembang sendiri kita ketahui bahwa memiliki pada masanya itu memiliki perpustakaan yang cukup luas. Kalau kita lihat dari buku Seven Open mengenai lukisan kota Palembang itu disebutnya bahwa ada ruangan di tempat di sana itu yang ada beberapa buku tapi kosong. Dan ternyata yang kosong itu memang sudah disebar, sudah dibagikan ke seluruh orang-orang, mungkin ahli-ahli, mungkin ke Masjid Agung, ke ahli-ahli dan juga keluarga-keluarga supaya tetap dijaga tersebut. Tapi sayangnya ada beberapa juga karena kondisi kota Palembang yang rumahnya banyak rumah kayu dan juga tidak mengerti mengenai listrik atau apa sehingga sering terjadi kebakaran. Sehingga kalau ke kota banyak. Jadi ada cerita bahwa hampir 2 gerobak arah tulisan manuskrip itu kebakar. Ada keluarganya seperti itu. Jadi memang kita sangat sedih. Tapi dari situ kita bisa lihat bahwa di Palembang ini sejak zaman Kesultanan mungkin sebelumnya bisa lihat dari zaman Sriwijaya, prasasti ketika oleh Kesultanan memiliki banyak sekali manuskrip yang sehingga menjadi salah satu tujuan daripada orang pemburu manuskrip di dunia. Dari Malaysia mencari, dari Australia, dari Jepang, dari Prancis, dari Eropa banyak. Bahkan memang kalau saya lihat sejarahnya, ketika Inggris masuk ke Indonesia, yang dicuri atau yang diambil oleh Raffles. Jadi kalau kita tidak ada pembuktian itu orang akan bilang kalau Palembang ini hanya omong doang. Jadi bukan satu kenyataan. Jadi itu dibawakan ini kepada lisan, kepada teman-teman yang lain supaya bisa dibicarakan suatu institusi, bisa dimasukkan ke anak kita.
Kayaknya ada banyak. Terima kasih. Terima kasih Bu Nena. Ini salah satu strategi yang diusulkan di Wijaya Ria agar memperbanyak percetakan buku dari segala segmen ya. Pertama segmen anak-anak. Misalnya cerita Sultan Hamengkubuwono II, cerita Kesultanan Palembang Darussalam, cerita yang saya ceritakan tadi tentang Sriwijaya dan sebagainya dalam bahasa anak-anak, bisa juga bahasa remaja dan sebagainya. Di sini barangkali ada juga adik-adik yang menulis. Ini ada Abdi Habibu biasa kan. Dan ini juga mulai di sini di belakang saya lihat di Pantai Buku ini kan sudah di kemarin ada tujuh baca. Ini galeri yang berkembang artinya kegiatan kesenian. Nah, apa namanya semacam Pantai Buku, kafe-kafe seperti ini kan itu juga harus kita giatkan terus menerus. Nah, satu yang kita catat artinya kalau kita bicara strategi adalah kita harus memperbanyak lagi buku-buku kita, baik yang bahasa Indonesia maupun bahasa daerah. Ya, itu untuk menumbuhkan yang menarik lah ya. Nah, yang berikut barangkali ada yang mau menambah atau mau mengatakan tadi silakan. Silakan kita. Mengetahui gini, bahwasanya orang-orang Malaysia itu dulu datang ke Indonesia belajar. Sekolah di Indonesia, nah, kurang-kurang pengajar Indonesia ngajar di Malaysia. Tetapi sekarang kebalikan. Iya. Nah, ini yang bikin agak lucu juga gitu kan. Jadi yang jadi guyonan itu bahwasanya dosennya orang Indonesia, mahasiswanya orang Indonesia, dan kuliahnya di Malaysia. Nah, gitu. Jadi kita juga dapat cerita bahwasanya devisa dari pendidikan itu kalau dikonversikan ke rupiah itu mencapai kurang lebih 50 triliun. Nah, kalau kita beli rumah banyak juga kayaknya. Oke, ini kalau bicara pendidikan ada juga kebetulan ada Bang Firman gitu kan kemarin lihat dari live komisi 10 di hal admisi kemarin. Nah, ini juga kita misi-misi juga di masalah PBB untuk tempat pendidikan ini. Sudah terlanjur gitu kan, itu penting juga karena kalau misalkan itu bisa diaplikasikan, jadi kan outputnya biaya pendidikan itu agak sedikit ramah. Nah, gitu kan. Jadi kalau memang kita mau memajukan literasi tadi ke pendidikan di perguruan tinggi itu sudah cukup mengena gitu. Nah ini menariknya kita di Palembang ini sudah punya potensi nih Bang Febri. Punya potensinya gini. Orang-orang di Palembang itu menurut salah satu profesor di Palembang inilah dia menyebutkan bahwa ilmu bedah di Indonesia itu yang hebat bukan di Jogja, bukan di Denpasar, tapi di Palembang. Gara-gara kasus penyusupannya jauh lebih banyak. Jadi keahlian itu didapat Semuanya kita itu konkret. Jadi banyak hal yang bisa kita kaji. Kemudian yang kedua adalah selain dari usulannya pun ada misalnya mulai literasi dari anak-anak yang usia dini ya dengan membuat buku-buku atau literasi seperti bagaimana budaya sosial dan sebagainya. Ada juga yang saya lihat agar kita lebih mengoptimalkan lagi bukan hanya sekedar bangunan. Jadi seperti itu ya Pak ya, kita pernah mengikuti pembukaan duta baca kegiatan hari buku ya di museum kan. Nah itu mungkin lebih dioptimalkan lagi karena saya lihat banyak gedung-gedung itu yang terbengkalai. Umpamanya kayak atau masih ada nggak yang gedung kain atau apa aja yang bekas bibit lucu ya? Mesin tekstil. Kemudian lagi mengembangkan lagi bagaimana di Agustus itu mungkin ada kunjungan khusus ke anak-anak dari sekolah-sekolah untuk misalnya kerjasama dengan perpustakaan Provinsi Sumatera Selatan untuk mengadakan kunjungan langsung umpamanya di museum tekstil, kemudian juga tadi di museum di dekat kota Palembang itu di daerah Besar dan sebagainya. Jadi dengan seperti itu anak-anak dari usia dini akan lebih mengenal lagi budaya-budaya sekitar. Dan yang ketiga adalah karena di sini juga ada ketua Sipada, ketika nanti mungkin akan digaungkan lagi pameran-pameran buku, dan insya Allah Sipada akan siap support untuk
menggaungkan lagi euforia tentang dunia literasi di Sumatera Selatan. Terima kasih, mungkin itu saja. Mohon izin, Bapak Ibu.